Dalam kehidupan dunia ini jamaah mulia, tidak ada cerita orang yang hidupnya pengen rugi, tidak ada. Semua siapapun orang makhluk hidup itu pasti ingin hidupnya sukses, hidupnya serba luar biasa, hidupnya penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kebahagiaan. Namun kadang bahagia yang diinginkan, sengsara yang ia temukan, senang yang ia cita-citakan namun susah yang ia dapatkan, untung yang ia impikan namun rugi menjadi kenyataan. Ini urusan yang ada di dunia. Sehingga kemudian orang menghadapinya ini tidak lain terkelompokkan dalam 3 kelompok umat manusia. Pertama, ia ceburkan dirinya dalam urusan maksiat apapun yang bikin dia tidak rugi dalam pandangan dunia, ia pun akan lakukan. Ia akan kerahkan seluruh kemampuannya, tenaganya, ilmunya, pangkat jabatannya, hartanya untuk mencapai apa yang bikin dia senang. Dengan cara menghalalkan segala cara. Kalau harus membunuh orang, ia pun bunuh orang. Kalau harus kemudian zina, ia pun jual dirinya. Kalau harus kemudian korupsi, ia pun kemudian ambil hak milik orang lain. Yang penting hidup happy. Menurutnya itu lepas daripada kerugian. Kerugian yang cuma sebentar yang ada di dunia ini. Ada kelompok yang lain yang kedua, yaitu orang yang kemudian ekstrim. Ia bunuh dirinya, putus asa, gak sabar dengan kerugian, kenyataan pahit yang ada di dalamnya. Ada kelompok penuh dengan keimanan, keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang yakin bahwa rugi yang sebenarnya itu, susah yang sebenarnya, bahagia yang sesungguhnya, itu semuanya nanti adanya di akhirat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan pada umat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15 itu. Katakan ya Muhammad, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan pada mereka, sungguh kerugian yang sungguhnya, susah yang sebenarnya, itu ketika dirinya susah, keluarganya diajak susah, nanti di yaumil qiyamah. Terus kemudian Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian juga harus yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah. Kalau berdoa itu yakin saja, jangan sampai kita ragu bahwa doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah, kita akan dapat satu di antara 3 hal. Yaitu yang pertama, dipercepat pengabulannya, atau yang kedua, ditunda pengabulannya, atau yang ketiga, diselamatkan kita dari musibah setara dan kebaikan yang kita minta. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Nabi bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bidu'a." Sungguhnya doa itu bermanfaat. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk musibah yang akan turun, musibah yang telah turun, dan musibah yang akan turun. Jadi sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk musibah yang telah turun dan musibah yang belum turun. Maka karena itu wahai hamba Allah, berdoalah kalian. Nah, di antara doa-doa itu banyak sekali. Anda bisa googling dari doa-doa dari Nabi. Tapi yang pasti tadilah paling enggak hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Atau doa bagi sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau doa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan masih banyak lagi lah doa-doa yang bisa kita baca, insyaallah Ibu sudah hafal semua. Terus kemudian yang kelima, dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi kalau bahasa sederhananya kata para ulama, dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun.
Dengan kata lain, kalau kita paham ayat ini, kita harus paham juga bahwa semuanya memang dunia ini tempat di mana kita diuji.